Baiklah, kita lanjut, kita memasuki subbab yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas Quran surat An-Nisa ayat 59. Kita baca sama-sama kembali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Kita baca sama-sama artinya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha, taatilah Allah, wa atii'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Jadi poinnya, Allah memerintahkan kita tidak hanya harus taat kepada Allah, tapi lebih ketiga poin ini. Pertama, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita taat kepada rasul kita, dan yang ketiga taat kepada pemimpin-pemimpin di antara kita. Nah, poin yang ketiga ini, kita taat kepada pemimpin, dalam catatan pemimpinnya harus dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi ketika pemimpin kita memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan, maka kita wajib mengikuti. Lain halnya jika pemimpin kita memerintahkan kita untuk melaksanakan keburukan, nah ini kita wajib untuk tidak mengikuti. Jadi ketika pemimpin kita, misalnya presiden, memerintahkan kita dalam keadaan COVID-19 ini ya, presiden memerintahkan kita untuk melaksanakan PSBB ya, guna mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini wajib kita laksanakan karena perintahnya baik untuk menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia. Jadi poinnya, intinya, selagi pemimpin di antara kita memerintahkan kita untuk melaksanakan kebaikan, tentunya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, maka kita wajib mengikuti perintah pemerintah atau perintah pemimpin di antara kita ya. Jadi ada 3 poinnya tadi ya, taat kepada Allah, kemudian Rasul, dan yang ketiga adalah ulil amri, adalah taat kepada pemimpin di antara kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Jadi ketika kita berlainan pendapat, fa in tanaza'tum, jadi wajar ya nak, kalau ada perbedaan pendapat itu wajar, maka kita kembali kepada farudduhu ilallah, maka kita kembali kepada Allah, artinya kembali kepada hukum atau aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, war rasulina, atau perintah Allah. Jadi kalau farudduhu ilallah, kembali kepada peraturan Allah, berarti kembali kepada Al-Quran. War rasul, berarti kalau kembali kepada Rasul, maka yang kita lihat adalah hadis Rasul. In kuntum tu'minuna billah, maka Rasul tadi ya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau kita benar-benar beriman, maka kalau ada masalah, ada perselisihan pendapat, maka kita kembali kepada Al-Quran, kemudian yang kedua kembali kepada hadis. In kuntum tu'minuna billah itu adalah ciri, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir ya. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, pasti ya. Jadi jika seorang kembali kepada Al-Quran dan hadis, pasti lebih baik, lebih beruntung untuk kita. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Paham ya, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, kalian baca-baca ulang kembali artinya. Insya Allah ayat ini mudah dipahami ya.
Kemudian kita masuk di subbab selanjutnya, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 105. Kita baca kembali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, nah ini poin penting dalam bab kita, yaitu tadi poin pentingnya emang etos kerja ya. Jadi etos kerja. Nah, kita baca dulu artinya. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini poin pentingnya, Allah memerintahkan kita satu, untuk gemar bekerja. Bagaimanapun tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang bekerja, orang yang memberi, artinya kalau orang memberi berarti dia punya uang. Kalau punya uang berarti dia bekerja ya. Itu lebih baik daripada orang yang meminta. Maka yuk rajin bekerja ya. Satu ya, gemar bekerja poinnya. Kemudian yang kedua, bekerja dengan semangat yang tinggi, sungguh-sungguh, kemudian dengan serius dan penuh tanggung jawab. Jadi poin di sini Allah memerintahkan kita untuk bekerja dengan semangat yang tinggi, sungguh-sungguh, serius, nggak main-main. Nah, poin yang penting lagi, harus penuh dengan tanggung jawab. Jadi kalau bekerja itu pasti kita punya tanggung jawab, baik tanggung jawab dalam pekerjaan kita maupun tanggung jawab untuk nafkah atau mencari rezeki untuk keluarga kita. Nah, itu 2 poin ya. Poin yang ketiga, selama badan masih butuh kehidupan, selama itu pula kita harus bekerja mencari nafkah. Jadi kapan Bu orang itu harus berhenti bekerja? Selama badan kita masih butuh penghidupan, masih butuh keperluan, maka selama itu juga kita wajib untuk bekerja. Jadi nggak ada alasan bermalas-malasan, apalagi mengharapkan pemberian dari orang lain. Jadi kalaupun kita sekolah ini lagi daring ya, jadi artinya waktu di rumah itu lebih banyak daripada di sekolah, daripada belajar ya. Paling belajar tugas-tugas aja, udah selesai, udah banyak waktu luangnya. Nah, waktu luangnya ini kita manfaatkan untuk membantu orang tua kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Boleh, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi poinnya, gemarlah bekerja. Tentu bekerja dengan semangat yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Demikianlah semua penjelasan subbab ya. Yang pertama adalah Quran surat Al-Maidah ayat 48, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan baik maksud dari kandungan ayat ini apa sih, perintah yang akan disampaikan kepada kita ya. Oke. Tugas selanjutnya, pengennya ibu kalian menghafal, tapi nggak tahu ini ibu caranya gimana, nanti masih ibu pikirkan ya. Nah, yang terpenting kalian jawab dulu tugas-tugas atau soal-soal yang ibu berikan dari bab ini ya. Nah, untuk selanjutnya masalah hadis itu bisa kalian baca sendiri ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.